Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadul Jami' Syurah Muqaddimah Al-Hadrim Al-Hashim Al-Syurah wa masyayikhihim wa talamidadihim al-minanhum wa jamil ulama wal awliya salihin wa ila awliyatil balda wa ulama wa salahihim man amara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhuluhum jannah wa yad'alina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi niyatil faraj al ajil muslimin wa bi niyati salah ahlul bait ajmain wa ala madawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'an li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bilumi sayyidina salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila qaulihi radhiyallahu anhu babul haji wal umrah. Kita masuk bab baru, bab haji dan umrah. Semoga semuanya segera disampaikan haji dan umrah, khususnya ziarah baginda Rasulullah SAW fi khairin wa lutfin wa afiyah. Haji itu bisa dibaca haju atau hiju. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Jadi haj atau hij ya. Bisa haji atau hiju. Haju atau hiju. Sama-sama benar. Secara arti bahasa, haji itu adalah al-qasdu. Bertujuan, menuju. Itu namanya haji. Mau kemana haji? Haji kemana? Ke Jakarta misalnya. Lu kok haji ke Jakarta? Iya, haji itu artinya OTW. Ya. Menuju. Ya, menuju. Al-qasdu. Ini arti secara bahasa. Adapun secara syarak, qasdul Ka'bah linnusuk. Menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu yang disebut dengan nusuk. Nah, ulama khilaf di dalam mendefinisikan haji. Apakah haji itu qasdul fi'li lin nusuk atau yang nusuk itu sendiri, al-af'al itu sendiri, tawaf, sa'i, lempar jumrah dan seterusnya ya. Apakah itu? Jadi ada yang mengartikan qasdu, memaknai haji itu qasdul Ka'bah lin nusuk, menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Ada yang mengartikan bukan qasdu saja, haji itu ya al-af'alnya itu sendiri, ihram, kemudian tawaf, sa'i, cukur, tartib mudhamul arkan, wukuf di Arafah. Lah itu yang dikatakan haji. Adapun umrah itu lughatan, apa umrah lughatan? Az-ziyarah, ya. Umrah itu lughatan az-ziyarah. Mau umrah kemana? Umrah ke Sunan Ampel misalnya. Maksudnya ziarah. Ini lughatannya. OTW umrah. Mancing komentar fudul ya. Mancing komentar fudul. Umrah kemana? Ke Sunan Ampel. Lu kok umrah Sunan Ampel ziarah ya. Tapi lah yang bagi jangan dibuat main-main ya. Walaupun itu artinya secara lughatan. Umrah itu ziarah. Tapi kalau syar'an umrah itu adalah ziaratul Ka'bah lin nusuk. Ziarah Ka'bah untuk melakukan nusuk. Ibadah-ibadah tertentu. Yaitu ihram, tawaf, sa'i, cukur, dan tartib. Haji dan haji ini baru diwajibkan pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi baru melaksanakan kapan? Haji yang setelah hijrah. Kapan? Nabi, yaitu ketika Haji Wada. Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Awal tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, Nabi yantakil ila rafiqil a'la sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diwajibkan tahun ke-6, tapi enggak langsung dilakukan pada tahun ke-10. Karena memang begitu. Kewajiban haji itu alat tarohi ya. Jadi haji ini dan umrah sama. Dua-duanya hukumnya ini. Huma fardhani. Haji itu fardu,
umroh juga fardu. Kalau haji bil ijma. Haji itu fardu wajib bil ijma, sepakat ulama dan termasuk rukun Islam. Kalau umroh khilaf. Umroh qaul azhar mengatakan wajib. Berdasar hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, hal alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan terkena kewajiban jihad? Beliau menjawab, "Na'am, jihadun la kita la fihi al-hajj wal umrah." Iya, ada jihadnya perempuan, tapi enggak ada perangnya. Ya apa jihadnya? Haji dan umrah. Haji dan umrah dikatakan jihadnya perempuan. Wajib berarti ya. Ini dalilnya. Pendapat kedua mengatakan, enggak, umrah itu enggak wajib, sunnah saja. Khilaf. Jadi umrah itu umrah itu wajib atau sunnah itu khilaf. Menurut pendapat Mu'tamad Al-Azhar, umrah itu wajib, fardu. Sama seperti haji, cuman enggak masuk rukun Islam gitu aja. Wakila wa fi qaulin muqabil Azhar, umrah itu sunnah. Kalau haji sepakat, semua ulama mengatakan wajib. Dan haji ini keutamaannya sangat besar. Jika mabrur, haji itu jika mabrur, maka bisa melebur semua dosa. Termasuk dosa besar. Bahkan menurut Imam Romli, bahkan tanggungan kepada manusia dimaafkan oleh Allah. Asal tidak ada kesempatan untuk membereskan. Jadi ada orang punya tanggungan utang misalnya. Belum bisa bayar. Ya, belum bisa bayar. Atau tanggungan apapun. Dia haji kok mabrur. Setelah haji mabrur ini nggak ada kesempatan untuk membereskan urusan dengan sesama makhluk, kok meninggal, nggak ada kesempatan, maka semuanya dihapus oleh Allah. Jadi pahalanya sangat besar. Ini menurut Imam Romli. Kata Ibnu Hajar nggak bisa. Kalau tanggungan ke orang, walaupun haji mabrur nggak bisa menghapus. Ya. Menurut Imam Romli bisa. Tanggungan pada manusia bisa dihapus dengan haji mabrur, asalkan apa? La yatamakan minal wafa. Tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan. Nah, jadi haji ini dan umrah hukumnya apa? Fardu ya. Fardu. Tapi fardu ini bagi yang memenuhi syarat. Sebentar lagi wasartu wujubihima. Syarat wajibnya. Ada haji itu sunnah. Haji sunnah ini dari siapa? Haji dan umrah sunnah. Dari anak kecil. Anak kecil belum balik. Sunnah untuk haji. Sunnah untuk umrah. Gitu. Budak sunnah untuk haji, sunnah untuk umrah, tidak wajib. Ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa? Seukuran untuk menghidupkan syiar haji dan umrah. Jadi setiap tahun itu harus ada yang haji, harus ada yang umrah. Sejumlah orang yang bisa menampakkan syiar. Tidak cukup 1-2 orang. Harus tampak syiar haji dan umrah. Setiap tahun minimal harus ada 1 kali. Kalau tidak dosa. Muslimin sedunia dosa semua yang mampu-mampu itu. Wadah ya. Jadi nggak boleh putus. Ya alhamdulillah dulu ketika Covid masih dilaksanakan walaupun sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi kalau sampai nggak terlaksana dalam 1 tahun dosa semua orang yang mampu. Muslimin yang mampu itu dosa semua. Wadah ya. Jadi fardu kifayah. Dari sisi menghidupkan syiar Ka'bah. Itu harus 1 tahun harus ada haji, harus ada umrah. Dari sejumlah orang yang lumayan banyak yang bisa menampakkan syiar. Nah, kalau memenuhi syarat-syarat yang sebentar lagi akan disebutkan, maka haji itu wajib. Jadi haji ini biasanya ulama di kitab-kitab menjelaskan ada 5 tingkatan. Khamsu marotib. Nah, jadi haji ini memiliki 5 marotib hukumnya itu. Ada sihah mutlaqah, pokoknya sah. Pokoknya sah. Wajib apa enggak, menggugurkan rukun Islam itu apa enggak, kewajiban itu enggak, hajatul Islam apa tidak. Sah mutlaqah. Ada yang kedua nanti sah mubasyarah, bisa melakukan sendiri. Yang ketiga wuku an-nadhr, dianggap sah sebagai pelaksanaan nazar. Yang keempat wuku an fardil Islam, sah dan bisa menggugurkan kewajiban Islam. Yang kelima wajib. Jadi orang ini dalam haji ada kalanya pokok sah. Tidak harus melakukan sendiri, pokok sah untuk dia. Ini level yang pertama. Yang kedua, sah melakukan sendiri, ada syarat tambahan. Jadi yang pertama yang paling ringan, level paling rendah, syaratnya paling sedikit,
pokok sah. Sihah mutlaqah. Ya, pokok sah. Walaupun tidak wajib. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban Islam. Walaupun tidak bisa melakukan sendiri. Ini namanya sihah mutlaqah. Pokoknya sah. Syaratnya apa? Ada 3 disebutkan itu. Walau di syarahnya walahuma khamsu maratib. Yang syaratul wujub ini nanti level kelima paling berat ya. Syaratnya paling banyak. Yang sihah mutlaqah syaratnya itu ada 3. Itu sihah mutlaqah wa syartuha al-Islam. Harus Islam. Nah, harus Islam. Orang kafir apapun tidak sah untuk haji. Baik melakukan sendiri atau dihajikan oleh orang lain. Orang kafir tidak bisa. Tidak sah sama sekali haji. Baik haji sendiri atau dihajikan oleh orang. Sah mutlaqah syarat pertama harus apa? Islam. Gitu. Kedua, al-waqtul qabil lima nawahu. Waktunya memang bisa digunakan untuk haji dan umrah. Ini haji dan umrah sama ini. Waktunya memang bisa dibuat ihram. Kalau haji, ihramnya itu terbatas. Dari kapan? Dari 1 Syawal sampai 10 Dzul Hijjah. Ihram haji harus itu. Ihram haji di luar tanggal itu, dari 1 Syawal sampai 10 Dzul Hijjah. Ketika ada orang ihram haji, maka ya apa hukumnya? Tidak sah jadi haji, tapi sah jadi umroh. Wadah ya? Itu. Kemudian hari-hari Mina, ketika masih belum selesai melempar jumroh. Kan dalam ibadah haji kan ada melempar jumroh, ada di Mina. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Orang yang haji, yang masih punya tanggungan lempar jumroh, itu tidak bisa niat umroh. Ya. Jadi gak sah, baik umroh sendiri atau diumrohkan orang. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, ini penting ini. Al-ilmu bil kaifiyah indal ihram. Haji maupun umroh itu sah, harus tahu caranya. Ketika ihram itu sudah tahu, umroh itu ngapain, haji itu ngapain. Walaupun hanya global. Oh, umroh itu ihram, tawaf, sa'i, cukur, tartib. Kalau haji apa? Ihram. Wukuf di Arafah. Tawaf, sa'i, cukur dan tartib muqtamul arkan. Harus paham itu. Tahu ngapain haji itu. Jangan dikira haji itu pokok keliling-keliling muter-muter Ka'bah sambil selfie begitu ya. Umrah itu cuma muter-muter Ka'bah sambil selfie gitu. Enggak. Orang kayak gitu hajinya enggak sah, umrahnya enggak sah. Banyak orang sekarang itu. Haji dikira pokok haji itu pokok nyampe Mekah. Makanya nyampe sana cuma tidur di hotel sama antri ayam albek ya. Itu. Jadi haji dan umrah cuman waktunya dihabiskan untuk itu. Banyak tidur di hotel, enggak pernah sholat di Masjidil Haram, padahal sholat di Masjidil Haram 1 miliar ya. 1 kali sholat 100 miliar. Bukan 1 miliar, 100 miliar, ada yang mengatakan 100.000. Malah enggak sholat di Masjidil Haram. Karena imamnya Wahabi. Imam Wahabi, Imam Suratan, imam aslinya Rasulullah SAW. Kalau di Masjidil Haram, jangan pernah sholat di hotel, jangan pernah sholat sendiri. Ikut jamaah Masjidil Haram. Allah a'lam.